Buat fans Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah breathing technique atau teknik pernafasan. Hampir semua anggota pasukan pembasmi iblis memiliki teknik pernafasan yang mereka gunakan untuk melawan iblis. Dari semua teknik pernafasan yang ada, teknik pernafasan api, air, dan angin adalah teknik pernafasan yang paling sering digunakan. Namun, selain ketiga teknik tersebut, masih ada teknik-teknik pernafasan lainnya yang tidak kalah kuatnya. Teknik pernafasan memanfaatkan pola nafas spesifik dan terkonsentrasi yang mengingatkan kapasitas paru-paru pengguna dan jumlah oksigen dalam darah. Peningkatan jumlah oksigen memungkinkan penggunanya untuk meningkatkan kemampuan fisik dan konsentrasi mental mereka ke titik di mana mereka dapat menyamai kekuatan iblis. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Yang pertama, teknik pernafasan matahari. Teknik pernafasan matahari adalah induk dari semua teknik pernafasan yang ada. Dijelaskan di manganya bahwa teknik pernafasan matahari adalah induk dari semua teknik pernafasan yang ada. Maka teknik pernafasan lain hanyalah tiruan dan merupakan versi yang lebih lemah, seperti nafas dasar api, angin, batu, air, dan petir. Pernafasan matahari diciptakan oleh Yorichi Tsugukuni, sang pembunuh iblis legendaris yang bahkan ditakuti oleh Muzan. Pernafasan ini kemudian diturunkan oleh keluarga Kamado ke setiap generasi bersama anting Hanafuda. Teknik pernafasan ini menirukan matahari dan mereplikannya dengan gerakan, teknik, dan kemampuan penggunanya. Semua teknik dan bentuknya sangat bermacam-macam dan tidak punya pola yang sama. Ini membuat teknik tersebut jadi yang paling ampuh dan efektif saat melawan iblis. Pengguna pernafasan matahari ini memvisualisasikan diri mereka seperti memanipulasi api matahari ketika melepaskan teknik ini. Yorichi mengembangkan 12 bentuk teknik pernafasan matahari ini. Bentuk-bentuk ini saling terkait satu sama lain. Yorichi melakukan gerakan ini dengan sangat indah sampai Tanjiro yang melihatnya lewat visi memorinya terpesona. Gaya pernafasan yang meniru matahari dan mereplikasikannya dengan gerakan, teknik, dan kemampuan pengguna ini, semua teknik dan bentuk sangat bervariasi dan tidak memiliki pola tertentu, dan menjadikannya yang paling serbaguna dan efektif untuk melawan iblis. Teknik pernafasan ini juga bisa diwariskan secara turun-temurun. Namun, pewaris Yorichi seperti Hashira Kabut Muichiro Tokito tidak menggunakannya. Pengguna teknik pernafasan matahari justru orang yang tidak punya kaitan darah dengan Yorichi, yaitu keluarga Kamado. Yang kedua, teknik pernafasan bulan. Teknik pernafasan bulan adalah teknik yang digunakan iblis bulan atas satu yang bernama Kokushibo atau bisa disebut Michikatsu Tsugukuni, yang mana dia adalah saudara dari Yorichi Tsugukuni. Kokushibo atau Michikatsu juga adalah salah satu pemburu iblis generasi pertama sama dengan Yorichi Tsugukuni. Pernafasan bulan adalah gaya pernafasan yang meniru bulan dan menirunya dengan gerakan, teknik, dan kemampuan pengguna. Ini adalah teknik pedang standar namun bervariasi yang berfokus pada serangan cepat dan kuat yang selalu mengikuti bentuk dan pola bulan sabit. Karena variasi teknik yang luar biasa, teknik pernafasan ini memiliki bentuk perpaduan yang bagus antara serangan dan pertahanan, mirip dengan pernafasan matahari. Seperti semua teknik pernafasan bulan juga cabang dari pernafasan matahari. Ketika Michikatsu Tsugukuni mencoba untuk belajar pernafasan matahari dari saudara kembarnya yaitu Yorichi Tsugukuni, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menguasai dan malah dilatih dalam gaya pernafasan alternatif yang kemudian menjadi pernafasan bulan. Teknik pernafasan bulan semakin hebat saat Michikatsu menjadi iblis bulan atas ranking 1 dengan julukan baru yaitu Kokushibo. Dia meningkatkan teknik pernafasan ini menggunakan teknik darahnya sehingga dapat membuat lusinan bulan sabit yang nyata dari pedangnya. Masing-masing sabit setajam bilahnya, menjadikannya pernafasan ini salah satu yang paling kuat dan mematikan yang ada di Kimetsu no Yaiba. Ketiga, teknik pernafasan api. Teknik pernafasan api adalah salah satu dari 5 teknik pernafasan utama turunan yang berasal langsung dari Breath of the Sun atau teknik pernafasan matahari. Ada 2 orang pengguna pernafasan api yang telah ditampilkan di animenya yaitu Kyojuro Rengoku dan Shinjuro Rengoku. Pernafasan api dikembangkan oleh leluhur keluarga Rengoku yang awalnya adalah murid Yorichi Tsugukuni. Dapat diasumsikan bahwa siswa ini berusaha untuk menguasai pernafasan matahari. Tetapi karena dia tidak sekuat Yorichi,
Akhirnya muridnya terus mengembangkan dan melatih gaya pernafasan baru hingga menjadi pernafasan uniknya sendiri dan kemudian diberi nama pernafasan api. Sejak saat itu, gaya pernafasan khusus ini telah diturunkan dan diajarkan dari generasi ke generasi dari keturunannya dan anggota masa depan dari Korps Pemburu Iblis. Pernafasan api adalah gaya pernapasan yang meniru api dan menirunya dengan gerakan, teknik, dan kemampuan pengguna. Kebanyakan teknik dan bentuk yang dikenal melibatkan serangan tunggal yang sangat kuat dan gerakan yang begitu intens yang mana membakar lawannya. Pengguna yang telah menguasai pernafasan api memvisualisasikan diri mereka seolah-olah menciptakan dan memanipulasi api saat melepaskan tekniknya. Yang keempat, teknik pernafasan air. Teknik pernafasan air adalah salah satu 5 teknik pernafasan utama yang langsung diturunkan dari pernafasan matahari. Ini adalah teknik pernafasan yang meniru air, khususnya aliran, kelenturan, dan kemampuan beradaptasi cairan. Sebagian besar, teknik yang diketahui melibatkan pengguna menekuk tubuh, lengan, dan senjata mereka dalam gerakan yang mengalir, agar sesuai dengan gerakan air yang mengalir. Pengguna juga memvisualisasikan diri mereka seolah-olah menciptakan dan memanipulasi air saat melepaskan tekniknya. Gaya pernafasan ini awalnya dibuat oleh salah satu siswa dari Yoriichi Tsugukuni yang mencoba mempelajari pernafasan matahari. Tetapi karena tidak berbakat seperti Yoriichi, mereka malah diajarkan dan dilatih gaya pernafasan alternatif yang pada akhirnya menjadi teknik pernafasan air. Pengguna dari teknik pernafasan air meliputi yaitu Sakonji Urokodaki, Gyu Tomioka, Kamado Tanjiro, Sabito, Makomo, dan beberapa murid Urokodaki yang mati dan tidak diungkap namanya. Yang kelima, teknik pernafasan guntur atau petir. Teknik pernafasan guntur di Kimetsu no Yaiba adalah gaya pernafasan yang meniru kilat, menghususkan pada serangan cepat dan gerakan yang mirip dengan kilat yang menembus langit. Sebagian besar teknik dan bentuk yang diketahui melibatkan penggunaan kecepatan yang menyilaukan dan serangan yang sangat cepat untuk mengalahkan musuh dalam sekejap. Telah dikatakan oleh Zenitsu Agatsuma bahwa gaya pernafasan ini berfokus pada penyaluran kekuatan ke kaki pengguna dan memaksimalkan output dari setiap otot dan pembuluh darah lain di dalamnya. Pengguna juga meniru kilat dengan ketelitian tinggi sehingga menyebabkan udara bergetar saat bersiap untuk melepaskan teknik, serta menciptakan suara yang sangat keras seperti guntur hanya dengan langkah kaki mereka. Pengguna dari teknik pernafasan petir yaitu ada gurunya Zenitsu yaitu Jigoro Kuwajima dan senior Zenitsu Kaigaku serta Zenitsu sendiri. Yang keenam, teknik pernafasan batu. Teknik pernafasan batu adalah salah satu dari 5 teknik utama turunan langsung yang berasal dari teknik pernafasan matahari. Pernafasan batu adalah teknik pernafasan yang meniru tanah dan batu. Sebagian besar teknik dan bentuk yang diketahui memanfaatkan tanah di bawah pengguna dan lingkungan yang luas untuk menghasilkan serangan kuat dan kokoh yang berspesialisasi dalam serangan dan pertahanan. Berdasarkan manganya, satu-satunya pengguna dalam teknik pernafasan batu saat ini adalah Gyomei Himejima, dan dapat diasumsikan bahwa pernafasan batu hanya dapat digunakan dengan senjata flail atau kapak. Namun dalam kilas balik Kokushibo, nenek moyang pernafasan batu terlihat memegang senjata raksasa seperti kusarigama atau mirip arit yang disambungkan dengan senjata lainnya dengan rantai atau tali. Yang ketujuh, teknik pernafasan angin. Teknik pernafasan angin adalah salah satu dari 5 teknik pernafasan utama turunan yang berasal langsung dari teknik pernafasan matahari. Pernafasan angin adalah gaya pernafasan yang meniru angin, khususnya aliran udara yang kuat atau tornado dan angin puyuh, dan menirunya dengan gerakan, teknik, dan kemampuan pengguna. Teknik gerakan yang diketahui melibatkan serangan murni ofensif, sebagian besar menggunakan gerakan berputar untuk menghasilkan tebasan cepat seperti angin puyuh yang sangat meningkatkan potensi serangan mereka atau memanfaatkan udara di sekitar mereka untuk memberikan serangan berbentuk sabit yang tajam. Pengguna yang telah menguasai pernafasan angin memvisualisasikan diri mereka seolah-olah menciptakan dan memanipulasi angin saat melepaskan tekniknya. Satu-satunya pengguna teknik pernafasan ini yang diketahui adalah pilar angin, yaitu Sanemi Shinazugawa. Yang kedelapan, teknik pernafasan bunga. Teknik pernafasan bunga adalah cabang dari pernafasan air. Ini adalah teknik pernafasan yang meniru gerakan bunga dan buah-buahan. Teknik dan bentuk dari pernafasan ini menghususkan dalam serangan anggun yang dikombinasikan dengan kelincahan.
Gaya pernafasan bunga juga dikenal dalam meningkatkan dan memanfaatkan penglihatan seseorang, meskipun dengan kemungkinan mengorbankan penglihatannya sendiri. Pengguna teknik pernafasan bunga yang diketahui adalah Kanae Kocho dan Kanao Tsuyuri. Yang kesembilan, teknik pernafasan serangga. Pernafasan serangga adalah cabang dari teknik pernafasan bunga. Ini adalah pernafasan yang meniru serangga, khususnya sengatan dan gerakan mematikannya. Jadi, fokus utama gaya pedang ini menggunakan tusukan dan tebasan untuk menimbulkan beberapa luka ke tubuh target untuk menyuntikkan berbagai racun berbasis Westeria. Racun ini sangat kuat, bahkan iblis yang memiliki kekebalan dan kemampuan regenerasi pun tidak mampu melawannya dan mati tanpa perlu terpotong kepalanya. Dan hal ini membuat Shinobu menjadi salah satu pilar paling penting. Gaya pernafasan ini adalah ciptaan pribadi Shinobu Kocho sendiri yang merancang untuk mengimbangi kekurangan fisik dan kekuatannya dalam memenggal kepala iblis. Oleh karena itu, jurus pedang ini hanya bisa digunakan olehnya dan hanya menggunakan katana unik dengan ujung seperti jarum. Tampilan pedang dan fungsinya menyerupai sengatan serangga, dan tentu saja sudah dilengkapi Wisteria. Dan pengguna teknik pernafasan serangga yang diketahui adalah hanya Shinobu Kocho sendiri. Yang ke-10, teknik pernafasan ular. Teknik pernafasan ular adalah gaya pernafasan yang meniru gerakan merayap ular dan merupakan cabang dari pernafasan air. Tidak mengherankan jika sebagian besar gerakannya berfokus pada memutar dan melekuk pedang seperti bagaimana ular merayap. Tebasan dari teknik ular tidak langsung menuju musuh, tetapi berliku-liku terlebih dahulu yang pada akhirnya bisa menyerang dari mana saja. Karena teknik ini bisa diketahui hanya digunakan oleh Obanai, itu hanya dapat digunakan dengan bilah bengkok yang mirip dengan pedang keris Indonesia. Dengan bentuk pedangnya dimodelkan ke dalam struktur tubuh ular, dan pengguna teknik pernafasan ular yang sudah diketahui adalah Iguro Obanai. Yang ke-11, teknik pernafasan cinta. Pernafasan cinta adalah teknik pernafasan yang didasarkan pada emosi cinta. Pernafasan ini adalah cabang dari pernafasan api. Teknik cinta dikenal dalam bentuk kombinasi serangan, seperti cambuk jarak menengah hingga jarak jauh yang memanfaatkan fleksibilitas, ketangkasan, kelincahan, dan kecepatan penggunanya sendiri. Teknik pernafasan cinta adalah ciptaan pribadi dari pilar Mitsuro Kanroji yang dibuat dengan mengubah pernafasan api yang dia pelajari dari Kyojuro Rengoku agar sesuai dengan kebutuhannya. Bentuk dan teknik yang digunakan dalam gaya nafas ini hanya dapat berhasil dilakukan oleh Mitsuri karena bentuk tubuhnya yang unik yang membuatnya sangat fleksibel dan lincah, tetapi masih memiliki kekuatan yang tidak normal karena ototnya 8 kali lebih padat dari normal manusia biasa. Dan dari hal itu memungkinkan dia untuk memberikan pukulan yang cepat dan kuat. Dapat juga diasumsikan bahwa gaya pernafasan ini membutuhkan katana seperti cambuk. Dan seperti yang kalian ketahui, pengguna teknik pernafasan cinta ini hanya digunakan oleh Mitsuro Kanroji saja. Yang ke-12, teknik pernafasan suara. Teknik pernafasan suara adalah cabang dari teknik guntur atau petir yang meniru gerakan suara, khususnya kenyaringan disorientasi. Teknik ini diketahui juga menggunakan bahan peledak untuk menghasilkan sejumlah besar kerusakan sambil memanfaatkan gerakan yang sangat cepat. Satu-satunya pengguna teknik yang diketahui yaitu Tengen Uzui. Dia juga menggunakan teknik ini untuk membaca gerakan lawannya dan mendekonstruksi mereka menjadi suara dengan menganalisis ritme gerakan mereka. Selain itu, teknik ini mampu menyerang dengan tempo mirip dengan membuat irama lagu. Dalam hubungannya dengan ini, ia menggunakan bom anti-iblis yang kecil tapi kuat, dibuat dengan bubuk mesiu khusus yang terbukti mampu mengalahkan iblis bulan atas dengan cepat. Jika kita lihat, penggunaan teknik ini mirip seperti para shinobi. Melalui ini, ia dapat memanfaatkan serangan pembukaan musuh untuk efek balasan yang jauh lebih besar dengan membuat serangan seperti membuat ketukan pada sebuah lagu. Karena gaya bertarung ini hanya dapat digunakan oleh Tengen, pernafasan suara hanya dapat digunakan dengan seperangkat senjata tertentu, yaitu 2 nyicirin besar seperti kusarigama, yang masing-masing gagangnya diikat dengan rantai logam. Yang ke-13, teknik pernafasan kabut. Teknik pernafasan kabut merupakan cabang dari pernafasan angin. Teknik ini mengkhususkan untuk meniru kabut, termasuk ketidakjelasan kabut, dan mereplikasikannya ke dalam gerakan dan teknik.
Serangan dari pernafasan ini melibatkan tebasan cepat dan gerakan yang dilakukan dalam pola unik yang mengaburkan indera dan lingkungan lawan seolah-olah medan perang diselimuti kabut. Berdasarkan satu-satunya pengguna pernafasan kabut yang diketahui, yaitu Muichiro Tokito, pemakai teknik ini tampaknya harus mengenakan pakaian longgar yang menutupi lengan dan kakinya untuk mengaburkan gerakannya. Hal itu juga dilakukan agar potensi gaya pernafasan ini bisa dikeluarkan secara maksimal. Gaya ini diperkenalkan sebagai keterampilan utama Muichiro yang dikembangkan melalui pelatihannya yang intens. Dengan teknik ini, ia mampu menjadi pilar dengan kemampuan yang luar biasa. Ia bahkan bisa menyerang hingga tingkat memberikan ilusi pada lawannya. Yang terakhir, ke-14, teknik pernafasan binatang buas. Selain kabut, teknik pernafasan binatang buas juga merupakan cabang dari pernafasan angin yang tekniknya meniru binatang buas. Khususnya sifat yang tidak dapat diprediksi, ganas, dan liar. Pengguna gaya pernafasan binatang juga memiliki indera peraba yang sangat kuat, seperti indera utama hewan. Bisa dibilang teknik pernafasan ini adalah salah satu yang paling barbar. Selain itu, gaya serangannya yang rendah membuat lawan seakan-akan benar-benar bertarung dengan hewan buas. Selain itu, dengan fleksibilitas yang Inosuke memiliki perpaduan yang sangat kuat, di mana dapat menghasilkan teknik baru dengan melepaskan sendi-sendinya, sehingga ia bahkan mampu menyerang dengan jarak yang lebih panjang. Karena gaya pernafasan ini secara pribadi dibuat dan dipelajari sendiri oleh Inosuke Hashibara setelah tinggal di pegunungan dan berjuang untuk bertahan hidup. Dapat diasumsikan bahwa itu hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan katana Nichirin ganda, dan dia harus peka terhadap keadaan sekitar layaknya binatang. Dan berikut adalah teknik-teknik pernafasan yang ada di Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.